Kali ini masih seputar soal makan bergizi gratis nasional. Satu program pemerintah yang sampai hari ini masih terus berbenah. Dari sekian begitu banyak masukan, dari sekian begitu banyak kritikan-kritikan yang selalu bermunculan kanan kiri dari berbagai kalangan. Jadi sehari dua hari ini kita mendengarkan pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana yang mengatakan bahwa menu makan gizi gratis di berbagai tempat di berbagai wilayah ini mungkin akan berbeda satu sama yang lainnya, dan di daerah-daerah tertentu itu akan disesuaikan dengan selera dan kesukaan menu yang disukai oleh adik-adik kita nantinya. Nah, yang menjadi ramai, yang menjadi viral dan bahkan ini menjadi bulian ketika Pak Dadan Hindayana itu menyebutkan soal kemungkinan belalang, kemudian serangga, termasuk ulat sagu itu sebagai alternatif menu yang dinilai mengandung protein dan gizi yang tentu saja itu menjadi asupan yang nantinya akan disiapkan sebagai menu makan bergizi gratis. Jadi satu hal, pertama ini tentu kenapa menjadi ramai, karena memang literasi kita terkait dengan kesehatan, literasi kita terkait dengan makanan-makanan yang disebut dengan bergizi dan mengandung begitu banyak protein itu sangat rendah sekali. Jadi yang dibayangkan makanan yang bergizi itu adalah makanan-makanan seperti daging, seperti ayam, kemudian sayur mayur, termasuk misalnya soal susu dan semacamnya. Makanya tidak mengherankan ketika Pak Dadan Hindayana ini mengatakan bahwa belalang, kemudian serangga, termasuk ulat sagu itu dijadikan sebagai menu alternatif di daerah-daerah yang itu menjadi makanan favorit, itu menjadi gaduh. Kenapa menjadi gaduh? Karena itu dianggap sebagai menu yang kemudian bukan untuk mengantisipasi kebutuhan gizi, tapi menu sebagai upaya untuk menghindari karena kita itu kekurangan anggaran untuk menyediakan makanan-makanan bergizi seperti misalnya daging, seperti ayam, seperti sayur, termasuk misalnya soal susu. Jadi itu yang kemudian menjadi perdebatan. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional ini, saya kira menyangkut tiga hal. Pertama, mestinya memang masyarakat kita itu diberikan literasi, ada semacam sosialisasi bahwa jenis-jenis makan bergizi gratis yang mengandung begitu banyak protein itu bukan hanya daging, bukan hanya ayam, bukan hanya susu, bukan hanya sayur mayur, tapi juga ada jenis hewan yang namanya serangga, yang namanya ulat gitu ya, yang namanya belalang, itu juga mengandung protein-protein yang sangat luar biasa. Di negara-negara lain misalnya, terutama di negara-negara maju, makanan-makanan seperti belalang ataupun ulat sagu ataupun misalnya serangga itu adalah hal lumrah dan itu tidak berbahaya. Di kita belalang, di kita ulat sagu, di kita serangga itu bukan dianggap makanan, tapi ini dianggap sebagai binatang, kira-kira begitu, ataupun hewan yang selama ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan makanan. Jadi dalam konteks itulah sepertinya memang Kepala Badan Gizi Nasional dan tim yang terkait mestinya harus mampu mensosialisasikan kepada publik bahwa yang disebut dengan pemenuhan protein itu tidak melulu soal susu, tidak melulu harus daging, tidak melulu harus ayam dan seterusnya, tapi belalang harus menjadi opsi, tapi kemudian ulat juga menjadi opsi yang sangat mungkin ya, itu menjadi menu bagi anak-anak kita yang sepertinya akan menjadi support yang kemudian akan dibutuhkan di kemudian hari. Tapi memang sudah betul bahwa di daerah-daerah tertentu yang menjadi ciri khas makanan, kalau misalnya soal ulat, soal termasuk serangga ini jadi menu favorit, itu juga akan diberikan, termasuk misalnya di wilayah-wilayah lain. Kalau memang menu kesukaannya itu adalah seafood, makanan-makanan yang dari laut, ya memang harus didistribusikan. Ataupun di tempat-tempat yang lain misalnya lebih menyukai sayur mayur yang lebih merupakan produk pertanian akan diutamakan, ya saya kira tidak persoalan. Artinya yang menjadi perdebatan adalah ketika menjadikan serangga, ulat, dan kemudian belalang sebagai menu yang kemudian sekalipun itu tidak akan diberikan di banyak tempat, hanya di daerah-daerah tertentu, itu yang kemudian menjadi ramai. Ini yang pertama sangat terkait dengan literasi kita, masyarakat kita secara umum memang cukup rendah terkait dengan makan bergizi gratis. Jadi dalam konteks itulah sepertinya memang karena ini sudah terlanjur disampaikan secara terbuka, maka Badan Bergizi Nasional itu harus mampu mensosialisasikan bahwa belalang, kemudian ulat dan seterusnya itu mengandung gizi yang sama dengan yang lainnya, supaya tidak ada bully-bulian bahwa sebenarnya terkait dengan opsi menu belalang, kemudian ulat,
termasuk serangga, ini adalah sebagai bentuk kegagalan karena negara kita ini gagal menghadirkan menu-menu yang berkualitas yang sesuai dengan ekspektasi yang sering didengarkan. Karena kita tahunya dulu yang disebut dengan makan bergizi gratis itu anggarannya hebat, kemudian ada daging, ada susu, ada ayam, ada sayur mayur, dan seterusnya dan seterusnya. Karena kita itu sudah terlanjur sering mendengarkan soal rekayasa makan bergizi gratis. Misalnya ada opsi soal daun kelor yang akan dijadikan sebagai bagian dari menu makan gratis bersama. Bahkan misalnya karena saking kurangnya dana terkait dengan makan bergizi gratis, kan soal zakat juga sempat diusulkan oleh DPD misalnya sebagai bagian dari untuk mengantisipasi makan bergizi gratis nasional. Oleh karena itu jangan sampai apa yang disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional ini kemudian menjadi alat untuk mengkritik pemerintah sebagai bentuk kegagalan tidak bisa menyediakan kebutuhan program bergizi secara nasional. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini pentingnya komunikasi publik ya. Artinya apa? Kepala Badan Bergizi Nasional kalau memang belum siap misalnya masyarakat kita mengetahui informasi-informasi yang terkait yang dianggap belum lumrah seperti belalang, kemudian serangga dan ulat sebagai menu, mestinya memang harus hati-hati. Kalaupun toh ingin mencontohkan bahwa menu yang akan dimakan oleh adik-adik kita itu variatif di berbagai tempat, di berbagai provinsi, ya sebisa mungkin memang harus menghindari bagaimana hal-halnya yang sifatnya sensitif, hal-hal yang sifatnya krusial itu dihindari. Kenapa harus mencontohkan belalang misalnya? Kenapa harus mencontohkan ulat sagu misalnya sebagai menu alternatif di wilayah-wilayah tertentu? Kenapa misalnya tidak menyebutkan untuk wilayah-wilayah tertentu seperti di Madura? Karena Madura ini dekat dengan pantai, maka menu yang spesifik akan disiapkan itu adalah menu yang menjadi ciri khas makanan-makanan yang dihasilkan oleh laut. Jadi makanan laut itu yang kemudian menjadi makanan alternatif. Agak berbeda mungkin dengan ada yang kawan-kawan kita, adik-adik kita di Papua, karena yang di situ dikonsumsi misalnya adalah sagu, maka menu yang disiapkan itu adalah sagu dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Karena dalam konteks komunikasi politik, kesuksesan itu kan diukur bagaimana pesan-pesan yang disampaikan itu ditangkap dengan baik, pesan-pesan yang ditangkap itu mendapatkan respon yang positif. Artinya apa? Sekalipun misalnya soal menu alternatif di wilayah tertentu, bahwa soal serangga, soal belalang, soal ulat sagu sebagai menu misalnya, kenapa ini kemudian menjadi ramai sekalipun secara substansi ada protein dan ada gizinya? Karena memang secara komunikasi politik ini tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Karena di tengah compang-campingnya upaya memperbaiki kualitas penyediaan makan bergizi gratis, ini muncul seakan-akan negara kita ini gagal, tidak punya dana untuk menyediakan makan bergizi gratis seperti daging, seperti ayam, seperti sayur, seperti susu. Maka opsinya adalah makanan-makanan yang kemudian dianggap remeh-temeh seperti serangga, makanan-makanan yang dianggap tidak pernah dibayangkan dan bahkan bukan dianggap sebagai makanan seperti serangga, belalang, dan ulat. Artinya apa? Yang diserang itu adalah soal bagaimana antisipasi pemerintah terkait dengan pemenuhan makan bergizi gratis. Itu yang saya kira secara prinsip, karena kalau kita bicara tentang strategi komunikasi politik, baik tidaknya sebuah program itu adalah sejauh mana mendapatkan apresiasi dan respon positif. Sehebat apapun program, kalau komunikasi politiknya itu tidak sesuai, tidak sampai kepada rakyat, maka dia akan menjadi isu dan blunder yang akan menjadi feedback, dia backfire, menyerang balik, dan efeknya tidak akan baik. Oleh karena itu, kalau kita menggunakan satu istilah, judul lagu itu bisa dinyanyikan dengan bagus kalau penyanyinya yang menyanyikan itu suaranya merdu sehingga yang mendengarkannya pun juga enak. Tapi sebaliknya, ada lagu, judul lagu namanya makan bergizi gratis, tapi kalau dinyanyikan dengan nada yang sumbang, disampaikan dengan suara yang kemudian tidak enak, maka pendengarnya pun juga tidak happy mendengarkannya. Itu artinya apa? Barang bagus seperti makan bergizi gratis harus disampaikan dengan komunikasi-komunikasi yang relatifly bisa diterima, dicerna, dan tentu sesuai dengan rasionalitas masyarakat kita secara umum. Jadi di situ konteksnya terkait dengan Kepala Badan Gizi Nasional yang mengusulkan makanan alternatif di sejumlah wilayah, soal
serangga, belalang, dan kemudian ulat sagu. Nah, yang ketiga, memang di kita itu belum ada informasi secara komprehensif, terutama temuan-temuan yang secara saintifik yang dikonsumsi oleh banyak orang, kalangan kampus, kalangan akademisi, bahwa yang disebut dengan belalang, kemudian ulat sagu, termasuk misalnya serangga, itu adalah menu-menu yang saya kira secara kesehatan itu bagus, secara kebutuhan gizi itu bagus, secara pemenuhan protein itu bagus. Di kita belum ada, baik seminar-seminar, baik forum-forum ilmiah, baik pertemuan-pertemuan antar misalnya ahli-ahli gizi yang menyatakan bahwa hewan-hewan yang kita sebutkan satu persatu tadi, belalang dan kawan-kawannya, itu adalah menu-menu yang saya kira memang di kemudian hari bukan dianggap aneh, di kemudian hari bukan dianggap sebagai sesuatu yang menjijikkan, bukan menu sesuatu yang kemudian harus dihindari, tapi justru harus dijadikan sebagai menu alternatif di tengah kelangkaan, ketersediaan, kebutuhan gizi-gizi yang lain. Jadi artinya apa? Temuan-temuan secara saintifik semacam ini mesti harus diperkaya melalui forum-forum, melalui sosialisasi yang semakin masif kepada rakyat, kepada masyarakat, dari satu posyandu ke posyandu yang lain, dari satu puskesmas ke puskesmas yang lain, bahwa salah satu vocab kita ketika bicara tentang makan bergizi, soal makan bergizi, salah satunya memang harus menyebutkan ada serangga, ada ulat, dan kemudian ada belalang. Sehingga pikiran kita, mental model kita, vocabulary kita, kosakata kita terkait dengan makan yang bergizi penuh dengan protein itu bukan melulu isinya daging, bukan melulu itu isinya ayam, bukan melulu isinya ada susu, bukan melulu itu isinya terkait dengan sayur mayur, tapi bahwa hewan-hewan kecil seperti belalang, kemudian serangga, termasuk misalnya soal ulat sagu, itu adalah konsumsi yang saya kira secara kesehatan dan protein sangat dianjurkan. Artinya apa? Secara mental model masyarakat kita memang harus diubah. Secara mental model, injeksi terkait dengan hewan-hewan tadi harus dijadikan sebagai santapan informasi keseharian kita, bahwa yang disebut dengan makan bergizi gratis tidak harus daging, tidak harus mengkonsumsi susu, tapi belalang, tapi ulat sagu, termasuk serangga, itu juga adalah opsi-opsi yang lain. Jadi itulah yang menurut saya agak tergelitik sebenarnya untuk bicara tentang pernyataan dari Kepala Badan Bergizi Nasional soal kemungkinan hewan-hewan seperti belalang, ulat, dan seterusnya sebagai menu alternatif di wilayah-wilayah tertentu. Terserah, ada yang mau mengkritik, ada yang membuli, monggo. Tapi kalau saya membaca rata-rata secara umum komentar-komentar di media sosial, termasuk misalnya komentar-komentar di berita online, itu memang tensinya sangat negatif. Bahkan para netizen itu menyarankan, jadi pemerintah dan para pejabatlah yang kemudian harus memberikan contoh makan binatang-binatang semacam itu. Jadi para pejabatlah yang kemudian harus memberikan contoh bahwa makan belalang, makan ulat, termasuk misalnya makan serangga, itu adalah menu sehat yang sesuai dengan kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, bully-bulian itu kan terjadi karena ini soal model komunikasi politik, termasuk soal bagaimana sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan makan bergizi apa saja menunya, itu belum pernah sampai selama ini. Jadi saya kira di situ konteksnya. Jadi bagaimana menurut Anda? Masih mau makan yang bergizi gratis? Solusinya adalah serangga, solusinya adalah misalnya soal belalang, solusinya adalah terkait dengan ulat sagu. Saya kira di situ semuanya ada di Anda.